Oke, selamat sore adik-adik sekalian. Nah, sore ini kita akan membahas pembahasan soal tryout yang sudah adik-adik kerjakan tadi pagi ya, jam 10. Nah, adik-adik, beberapa soal akan kita bahas, yaitu soal-soal yang bisa adik-adik kerjakan dengan mudah dan tidak boleh salah bersama Ganesha Operation ya. Nah, sekarang adik-adik, soal yang pertama kita bahas adalah soal nomor 10. Kita baca soalnya sama-sama adik-adik. Soal nomor 10. Satria menjual televisi dan memperoleh keuntungan 25%. Berarti ada laba sebesar 25%. Nah, kemudian harga beli dari televisi tersebut adalah 2.500.000. Yang ditanyakan berapakah harga jualnya. Nah, di Ganesha Operation ada konsep yang kita sebut sebagai konsep the king. Ya, nah setelah ditulis jangan lupa dikasih dengan hati ya adik-adik ya, karena di GO penuh cinta. Nah, konsep the king-nya apa? Konsep the king-nya adalah kalau kita memperoleh suatu laba, itu artinya kondisi penjualan atau harga jual akan lebih besar daripada harga beli. Sehingga nanti konsep the king-nya harga jual akan sama dengan 100 ditambah dengan P dibagi dengan 100 dikali dengan harga beli. Nah, ini konsep the king-nya. Jadi, nilai dari harga jual itu akan sama dengan 100 ditambah dengan 25 dibagi dengan 100 dikali harga belinya apa? 2.500.000. Sudah? Nah, 100-nya ini kita coret ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi 125 dikali dengan 25.000. Sehingga hasilnya jadinya 3.125.000. Nah, pilihannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya dari sekalian ya untuk soal nomor 10. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang lainnya, yaitu soal nomor 13. Nah, pada soal nomor 13 diketahui bahwa Ferdi memperhatikan makanan untuk 70 ekor itik. Nah, jadi Ferdi punya itik sebanyak 70. Kemudian habis dalam waktu, nah untuk pakannya itu habis dalam waktu berapa? 30 hari. Kemudian membeli itik lagi sebesar 35 ekor. Berarti itik keduanya menjadi 70 ditambah dengan 35 menjadi 105. Sudah? Pakan tersebut akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, sekarang kita lihat. Kalau semakin banyak itik, tentu secara logika bahwa pakannya akan semakin cepat habis ya. Sehingga ini disebut sebagai perbandingan yang berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, apa yang kita lakukan? Kalikan aja antara jumlah itik yang pertama, yaitu 70, dikali dengan waktu habisnya pakan, sama dengan itik yang kedua, 105, dikali dengan jumlah waktu habisnya pakan yang kedua. Nah, kalau ini saya bagi dengan 70
7, 10. Saya bagi dengan 7, ketemu dengan 15. Saya bagi 15, ketemu 2. Maka jumlah pakannya nanti akan habis selama 20 hari. Jawabannya adalah yang C. Sudah? Nah, kemudian untuk soal yang berikutnya, atau soal yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah soal nomor 15. Nah, pada soal nomor 15, adik-adik diminta pemfaktoran dari 4x kuadrat plus 7x ditambah 3. Nah, jangan lupa, kalau dalam suatu persamaan kuadrat, ini disebut sebagai nilai A, ini disebut sebagai nilai B, dan ini disebut sebagai nilai C. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus adik-adik lakukan dalam pemfaktoran adalah cari dua angka. Nah, dua angka itu bebas, tapi ada syaratnya. Yaitu dua angka tersebut kalau dikali sama dengan A kali C. Berarti ketemu 12. Kalau dijumlah sama dengan B, yaitu ketemu berapa? 7. Nah, dua angka kalau dikali dengan 12 berarti kan ada beberapa pilihannya. Yang pertama bisa 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, kalau sudah sekarang tinggal kita pilih. Karena di sini tandanya adalah plus, ya, maka yang adik-adik cari nanti adalah yang jumlah. Maksudnya gimana? Dari ketiga pasangan bilangan ini yang jumlahnya ketemu 7. Yaitu 1 dengan 12 jumlahnya adalah 13. Ini 8, ini 7. Nah, berarti pilihannya jatuh di angka 3 dengan angka 4. Nah, kalau sudah, adik-adik 4x kuadrat itu adik-adik buat 4x dikali dengan 4x. Nah Pak, kalau misalkan di sini 3x kuadrat gimana? Kalau 3x kuadrat ya berarti 3x kali dengan 3x. Ya. Nah, kalau misalkan 2x kuadrat ya 2x kali 2x. Tapi jangan lupa nanti ini harus dibagi 4. Gitu. Berarti kalau 3x kuadrat kesimpulannya 3x kali 3x bagi 3. 2x kuadrat 2x kali 2x bagi 2. Nah, yang satu kita pilih adik-adik yang plus 4, yang satu kita pilih yang plus 7. Sudah? Nah, ini dibagi dengan 4 habis ya. Dibagi 4 habis ya. Maka tersisalah untuk yang depan nanti hasilnya menjadi x plus 1 dikali dengan 4x plus 7. Kok 7, maaf. Bukan 7 ya adik-adik ya. Di sini 3. Berarti 4x plus 1 sama 4x plus 3. Jawabannya adalah yang A. Oke. Yo, soal terakhir hari ini yang kita bahas adalah soal nomor 18. Ini soal-soal yang adik-adik tidak boleh salah. Nah, A adalah himpunan A adalah himpunan dari 1 sampai dengan 13 dan merupakan bilangan prima. Begitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan A sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 11. Oke? Berarti ada berapa anggotanya A? 5. Nah, pertanyaannya adalah banyak anggota A yang mempunyai 3 anggota. Banyak anggota A yang mempunyai 3 anggota. Penyelesaiannya ada 2 adik-adik. Kalau adik-adik menggunakan konsep dasar, maka kita akan menggunakan yang namanya segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascalnya sampai mana, Pak? Sampai ketemu angka, karena 5 anggota, berarti sampai ketemu 5 angka.
Ya. Nah, barulah di sini nanti untuk 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, dan 3 anggota. Berarti jawabannya 10. Tuh, nah, kalau adik-adik mau menggunakan konsep the king, nah, konsep the king-nya itu adalah nanti kita punya NCR sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial kali R faktorial. Nah, ini konsep the king-nya. Nah, N-nya itu apa? N itu adalah banyaknya anggota. Nah, terdiri dari 5 anggota, yang dipilih adalah 3 anggota. Berarti ketemu 5 faktorial dibagi dengan berapa? 5 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Yang dimaksud faktorial itu apa adik-adik? Faktorial itu adalah perkalian ke bawah sampai ketemu angka 1. Berarti karena di sini adalah 5 kurangi 3 itu sama aja 2 faktorial, berarti 2 kali 1. Kemudian dikali lagi dengan 3 faktorial. Pak, ini kok nggak sampai 1? Karena yang bawah ada 3 faktorial, berarti dicoret. Ini dibagi 2, ketemu 2, maka jawabannya adalah 10. Berarti kesimpulannya ketemunya adalah yang C. Nah, demikian soal yang kita bahas. Untuk kunci jawaban dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 30, ini kuncinya adik-adik. Ya. Nomor ini ya, 1A, 2D, bisa adik-adik lihat. Ini yang 1 sampai dengan 15. Kemudian ini kunci untuk yang 16 sampai dengan 30. Demikian pembahasan kita untuk pertemuan hari ini. Sukses untuk adik-adik sekalian. Selamat siang dan salam Ganesha Operation.